Seberapa bagus Hoka bikinan Sporty? Ini adalah teknologi namanya Lunatic Crush yang bikin ininya enak, tapi ini adalah dupnya Hoka. Jelas ya, tapi halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue sudah bersama Sporty maksud gue ya, bukan Hoka, tapi ini modelnya Hoka Hopara banget. Dimana ini video muncul di saat kita lagi bahas KW ya. Memang kita sengaja guys. Kenapa? Karena sambil bahas dikit ya, ada satu hal yang belum kesentuh, yaitu adalah dupe. Dimana kalau di parfum ya, itu adalah hal yang umum sebenarnya. Kita membuat atau membeli gitu ya dupe dari parfum yang lebih mahal dengan tingkat kemiripan mungkin sekitar 70, 80, bahkan 90%. Dimana selisihnya itu dikatakan perlunya ada inovasi. Dan kalau throwback lebih jauh lagi, kita beberapa kali sebenarnya sempat bahas juga tentang sejauh mana ketika sebuah brand lokal itu dinamakan menjiplak plek-plekan atau memang itu adalah sebuah karya gitu ya. Ternyata setelah kita minta beberapa pendapat ahli, ada 20% aja inovasi itu sudah menjadi sebuah karya yang ya berbeda gitu ya. Meskipun tetap harus dikatakan itu adalah sebuah karya yang terinspirasi dari karya lainnya, atau ya balik lagi tadi bahasanya adalah dupe, dan ini adalah dupe dari Hoka Hopara. Seperti umumnya Sporty yang kita lihat ya, dia udah bikin dupe-nya Dr. Martens, dia bikin dupe-nya kemarin Clarks Walabi, dan yang lain-lain sebagainya. Ini adalah salah satu dupe terbaru mereka. Nah, karena kegiatan mendupe ini juga sampai-sampai banyak di antara kalian yang bilang, wah itu red flag. ya gue ngerti sih kenapa. Sebenarnya menurut gue bukan karena ngedupe-nya banget sih, karena kontennya dan gayanya. Ya kan ya, tapi kan hari ini kita bukan mau bahas itu, tapi kita mau menjawab sebuah pertanyaan. Enak nggak sih dupe-nya Sporty? Setelah kita mungkin terakhir bahas itu kan yang Doc Mart ya. Dan ini adalah dupe terbarunya Sporty yang harus gue katakan secara jujur, enak. Ya, seperti apa enaknya? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Sporty Hopara. Maksud gue Hoka Kavana. Seperti biasa, langsung aja kita bahas dari segi uppernya. Dimana kalau kita identifikasi, ini ada dua bahan dari uppernya. Yang pertama adalah material kulit sintetis, yang dimana ini adalah kulit microfiber, seperti yang sering dipakai sama Sporty juga sih. Tapi secara eksekusi, jujur gue lebih suka eksekusi dengan panel-panel kayak gini. Karena satu, dia nggak kelihatan murahnya. Dia kelihatan lebih oke gitu ya dari segi looks-nya, ditambah dengan ada detail-detail. Ini membuat looks-nya memang berbeda, nggak kayak sekedar microfiber yang polos-polosannya aja ya. Dimana kalau orang yang biasa lihat yang kulit sintetis microfiber gitu ya udah oke, tahu ini murah gitu ya. Ya ini memang nggak kelihatan mahal, tapi sedikit lebih baik. Terus kalau kita lihat, correct me if I'm wrong, tapi ini setahu gue ini adalah bahan scuba, yang dimana memang bukan bahan mahal juga. Banyak baju-baju murah juga memakai bahan ini. Tapi satu tadi penggunaan microfiber dikombinasikan dengan scubanya, looks-nya ya dapat gitu ya. Mungkin memang inspirasi dari Hoka Hoparanya juga seperti itu ya. Jadi ya wajar kalau memang akhirnya output dari Sporty ini cukup menarik. Satu detail yang menarik adalah tali elastis ya, elastis semua. Ini ternyata lockingnya itu bagus. Dimana kalau tali sintetis gini kan masalah yang sering terjadi adalah satu, lockingnya nggak bagus, dua, bagian sininya sering lepas ya. Ternyata di sini tidak terjadi. Setelah kita tes sekitar semingguan, lumayan disiksa-siksa juga, ini nggak lepas. Ternyata lockingnya juga bagus banget. Gue tuh sempat underestimate, dimana dengan posisi kenceng mau coba masukin tanpa dilonggarin ya, langsung tarik gitu aja ternyata keras dan susah gitu guys. Jadi warning dari gue adalah tetap kalian perlu longgarin ini, dan sebenarnya good job juga sih dengan harga yang murah dan ngedup. Tetap diperhatikan kualitas dan ketahanan lockingnya ya. Satu poin menarik ya. Dan kalau kita bahas dari segi ketahanan juga, ternyata kulit sintetisnya microfiber ini nggak buruk juga. Jadi so-so aja menurut pengetesan kita Dremel selama 10 detik, ya hasilnya kayak gini. Teman-teman bisa lihat ya, dia nggak jebol, memang terkelupas ya sampai bagian hampir terdalam. Jadi yang di balik bagian ininya itu udah agak mulai kelihatan, tapi tidak sampai tingkat keparahan yang gimana banget. So-so aja, biasa-biasa aja, dan kita kasih poinnya 3 dari 5. Terus gimana kalau buat bahan scubanya ini, kita coba Dremel sedikit lebih buruk ya. Ini sampai jebol, kelihatan busa di dalam, tapi nggak sampai yang tembus ke dalam juga akhirnya, karena untuk mengimbangi bahan yang
tipis ini dan sebenarnya nggak terlalu kuat sama gesekan, mereka taruh cukup tebal, udah gitu ada busanya juga di balik sini, dan ini keuntungannya memang akhirnya tidak jebol ke dalam. Nah ini kita berikan poinnya cuma 2 dari 5 aja, nggak terlalu spesial. Dan kalau kita ngomong ketahanan lainnya yang kurang lebih sama juga ya, bahannya scuba, dia ya sama sih hasilnya ya, kita bilang juga ya 2 lah dari 5 gitu ya untuk poinnya. Sama sih, namanya juga bahannya sama kan ya. Yang lebih menarik sedikit itu ternyata adalah ketahanan si bahan scuba ini untuk tarikan, dimana dia ternyata lebih bertahan terhadap tarikan daripada gesekan, dan dia ngasih angka 3,33 kg force, dan ini masih masuk kurang lebih ya on average dari rata-rata bahan yang kita tes untuk upper seperti ini untuk kekuatan tarikannya. Jadi kita berikan poin 3 ya dari 5. Oke, satu detail tambahan sebelum gue berikan ratingnya ya. Menurut kalian semirip apa sama Hoka Hopara? Karena kalau gue perhatikan secara siluet dari jauh memang begitu mirip ya. Terutama di sini nih lubang-lubangnya itu betul-betul mirip, tapi begitu close up memang ada bedanya. Nah, kalau kalian mungkin gaulnya sama para penggemar Hoka pakai ini ya mungkin rasanya agak gimana juga gitu ya. Tapi secara looks-nya sih buat orang-orang yang nggak tahu ini ngedup Hoka, tetap kelihatannya keren sih ya. Nah, kita berikan rating sebenarnya 5 dari 10 buat uppernya. Sebenarnya ini kita ngomongin midsole dan outsole sekaligus, dimana dia nggak punya outsole guys. Jadi langsung di midsole ini aja. Midsole-nya itu ketebalan belakang kita dapat 32,6 mm, kemudian ketinggian depannya 23,2 mm. Gua hampir lupa loh mendisclaimer. Jadi apapun yang terjadi di sini adalah hasil pengetesan kita. Jadi tidak ada apapun yang mempengaruhi ya. Ini bener-bener pure pengetesan kita aja, dan kita membacakan hasil tes ini sesuai dengan hasil pengetesan kita di laboratorium. Kita mungkin salah, kita mungkin bener, tapi kalau kalian merasa kita ada yang salah, silahkan dikoreksi saja. Bukan kita yang paling ngerti, bukan kita yang paling tahu, tapi kita mencoba untuk mengecek sedetail mungkin agar bisa dapat informasi yang seakurat mungkin buat teman-teman. Lanjut. Nah, kita cek juga dari segi durometernya. Konsisten kita dapat readingnya di 16 HA, kemudian di insole-nya itu di 20 HA ya. Empuk ya, ini pengalaman yang langsung kerasa sama teman-teman, mau apapun ceritaannya, pakai sepatu ini tuh empuk kesan pertamanya. Tapi empuknya juga nggak empuk lebay, dia nggak sampai bleber gimana banget. Nanti kita bahas juga di kenyamanan ya. Pengetesan kita ya lebih berpengaruh empuk itu bukan insole-nya, karena dari store-nya Porti itu kalau kita lihat informasinya ini adalah teknologi namanya Lunatic Crush yang bikin ininya enak, tapi bukan itu. Temuan kita justru yang bikin enaknya ya di bahan midsole-nya ini. Nah, bahan midsole-nya ini apa? Ini sebenarnya lebih dekat ke busa akti. Cuma kalau gue perhatiin diinjek dengan gasnya itu lebih banyak daripada kebanyakan busa akti yang kita gunakan pada umumnya, terutama buat kostum ya. Nah, ini versi lebih banyak diinjek gasnya, jadinya lebih ringan. Akhirnya dengan kondisi kayak gitu, indikasinya kalau midsole ini tuh akan gampang kempes nantinya. Nggak gampang juga sih, akan lebih cepat kempes lah daripada bahan-bahan yang lain. Nah, secepat apa kita nggak tahu karena kita belum tes. Nanti mungkin jangka panjang kita akan bahas juga apakah ada penurunan ketinggian dan lain sebagainya, tapi so far sih itu penemuan kita. Nah, untuk midsole ini kita juga penasaran nih, karena kan dia nggak ada outsole-nya. Gimana sih reading durometer kalau dari luar? By the way, memang reading durometer dalam dan luar itu berbeda ya. Sedikit disclaimer, kalau ternyata setelah kita sharing dengan beberapa pihak, lebih baik ngukur durometer itu adalah di dalam. Kenapa? Yang kita rasakan itu sebenarnya adalah di dalam ini. Nah, pun kalau kita mengukur luar gitu ya, kita akan menemukan angka yang berbeda dan biasanya memang lebih keras. Dan di sini juga sama konsisten, kita dapat readingnya ada di 29,5 HA ya. Dan ini tuh juga mungkin mewakilkan di mana dia nggak ada outsole-nya. Jadi anggaplah itu adalah reading untuk outsole-nya juga. Bisa jadi seperti itu mungkin ya. Correct me if I'm wrong ya. Kita coba Dremel juga untuk ngetes ketahanannya nih, terutama di bagian tengah sini. Gimana? Kita penasaran dong gimana performa si sole ini yang tanpa outsole ya menerjang jalanan Indonesia yang cukup tidak ramah nih. Kalian mungkin pakai ini motoran, kalian mungkin pakai ini di jalan batu, jalan tanah, trotoar yang nggak rata gitu kan. Nah, kita coba lihat ternyata dia berkurang 3,2 mm selama 30 detik kita Dremel. Dan artinya ini tidak masuk standar yang bagus juga untuk ketahanan, dan kita cuma bisa berikan rating 4 dari 10. Jadi kalau ditanya untuk rata-rata material itu adalah 4,5. Jelek dong bang.
tunggu dulu. Sekali lagi kita menemukan kalau Porty itu bukan shoemaker yang jelek, enggak. Dia tahu cutting cost di mana, tapi dia tahu untuk menjaga kualitas di mana. Ini kita buktikan ada di konstruksinya, di mana kita temukan kalau konstruksi Porty ini pertama ya, potongan pola itu dia rapih banget. Dua, kalau secara visible juga kita lihat nggak ada lem-lem bleber, itu semuanya tuh dilaksanakan dengan rapi. Ya good job gitu. Ini meskipun ngedup tapi jangan sampai berantakan gitu kan ya. Dan ini adalah sebuah output yang sangat rapih kalau menurut pengamatan gue ya. Gimana dengan kekuatan lemnya? Kita coba bongkar-bongkar juga. Jadi pertama, untuk kekuatan lemnya dari upper ke outsole-nya yang bagian depan ini ya, ini ternyata kuat juga. Dimana gue coba bongkar, hasilnya yang kalahnya itu adalah bahan kulit sintetisnya yang malah robek. Kebuka, tapi dia robek. Bukan karena lemnya nggak tahan. Lemnya bagus banget berarti kan. Yang lebih lepas itu adalah bagian strobel linernya ya di sini ya. STA-nya kalau bahasa sekarang. Nah di sini itu dia nempel dengan kuat sebetulnya ke midsole, tapi midsole-nya ini masih bisa ditarik. Nah ini yang agak kurang sedikit. Kalau kalian cek juga ke dalam, dia pakai strobel stitch ya. Dan overallnya ini gue mengacungi jempol loh sama konstruksinya. Menurut kita ya layak lah diberikan angka 7 dari 10 untuk kekuatan seperti ini ya. Outputnya juga bagus. Yang gue belum tahu adalah gimana kalau sering-sering kerendam air. Karena kan dengan anatomi atau look seperti ini, kalian akan sangat tergiur untuk menggunakannya di basah-basahan, hujan-hujanan, atau becek-becekan kan. Nah itu yang kita belum tahu, kita belum bisa jawab. Karena ya dengan sekedar becek-becekan atau kehujanan biasa aja tidak ada masalah yang berarti. Kayak gitu guys. Oke, kita masuk ke bagian terakhir di mana kesan utama dari sepatu ini adalah ringan. Seringan apa sepatu ini? Yes, ternyata memang benar 247,4 gram di size 45 yang kita potong ini ya. Jadi dia itu ringannya valid karena angka segituan untuk sepatu 247 loh, itu sudah termasuk ringan ya. Evo SL 220-an, 230-an untuk size 45. Jadi kalian bisa dapat bayangan ya seringan apa sepatunya. Terus ini juga sepatu ternyata dia lebar. Wah ini lebarnya juga sangat diacungin jempol nih. Dia 108,5 mm. Jadi memang sangat wide sekali. Ya bahkan gue pun bisa masuk ke sini yang dimana gue itu 120 mm sebetulnya lebar di bola-bola kakinya. Tapi masih bisa masuk karena bahannya juga melar di sini. Yang kurang itu adalah panjangnya dimana kaki gue agak mentok. Ya, panjangnya itu 28 cm di size 45. Jadi kalau kalian biasa pakai size 45 tapi sebenarnya sentiannya nggak nyampe 28, kalian sangat-sangat bisa downsize, dan gue sangat menyarankan buat downsize karena akan lebih enak seperti itu. Kalau kalian biasa pakai size 46 pun dengan catatan ya panjang kakinya nggak 29, mungkin lebih dekat ke 28, itu bisa downsize juga. Ini jadinya menarik gitu guys. Oh iya, satu tambahan lagi, instep-nya juga cukup ya, lumayan 68,5 mm. Jadi insight yang kita lihat adalah Porty memperhatikan marketnya, di mana marketnya itu satu, selalu mencari sepatu yang ringan. Kedua, dia mencari sepatu yang cukup lebar agar kakinya muat. Dimana banyak orang Indonesia itu panjangnya muat tapi lebarnya nggak muat. Nah, Porty itu melakukan ini. Gue nggak yakin ketika kita pakai Hopara apakah akan seenak ini juga fittingnya. Bisa jadi Porty mainin nih di bagian bola-bola kaki, terutama di depan. Biar apa? Biar fittingnya memang lebih enak. Dan ini juga hal yang positif sih, karena kita ngelihat tren positif dari beberapa sepatu-sepatu yang kita temukan. Ini jujur bulan ini aja kita nemu 3 sepatu yang biasanya mereka bikin biasa-biasa aja ya, bahkan cenderung narrow, tiba-tiba melebar. Ya satu ini, kemudian kemarin ada brand asal Surabaya juga, satu lagi brand asal Jakarta, besok nanti kita potong-potong juga ya, brand sport. Udah gitu kita juga menemukan kalau heel dropnya ini medium tapi di bawah 10, ini artinya masih cukup enak buat dipakai berdiri. Gue pun membuktikan, jadi berdiri cukup lama lah, beberapa jam ya, sejam ke 2 jam lah ya, belum terlalu lama banget, ini masih sangat acceptable. Kemudian dua, jalan ya, jalan itu juga jadi sangat enak sekali, dimana selain karena anatomi sepatunya ya, heel dropnya, satu lagi itu karena, nah ini nih rockernya tuh ternyata agresif dengan transisi yang begitu smooth. Ya gue tahu ini pakai outsole dari luar lah ya, tapi perlu kepintaran sedikit ya untuk membuat rockernya agar tetap seperti ini, karena kan ini akan ngaruh nanti pas proses lastingnya gitu kan. Ternyata memang ada R&D-nya. Gue belum coba Hoka-Hoparanya jujur, tapi gue sangat yakin mereka tidak bisa plek-plekan pakai outsole yang mirip ini kemudian dipakai begitu aja dan mendapatkan derajat kemiringan rocker yang sempurna. Enggak, mereka pasti akan coba-coba dulu, dan ini pun terjadi di sini, di mana
menurut gue rockernya itu sangat enak untuk kalian banyak ngelangkah, banyak jalan, langkahnya jadi lebih ringan lagi, lebih mudah bahkan ya. Nah, yang menarik lagi adalah lateral rigidity-nya itu ada, tapi cukup aja, jadi masih enak buat dipakai nekuk-nekuk. Kemudian torsional rigidity ini yang gue juga agak kaget, ternyata tadinya gue pikir ini bakal lembek, ternyata tidak guys, ini sangat cukup ya, sangat membantu sekali untuk stabil. Tapi nggak bisa dibilang sepatu stability ya, sekali lagi ya, yang nggak ada itu adalah bagian belakang tuh. Asal jangan kalau diinjek aja ini, aduh kalau diinjek sayang juga sih. Nah, bagian belakang ini supportnya seadanya. Jadi kalau memang kalian mau dapet support yang baik, yang maksimal, pastiin bagian tali ininya kita kencengin ya sampai ngefit banget, itu baru lebih enak supportnya. Kalau enggak ya tetap kurang. Nah, tambahan detail lagi karena gue tidak menemukan energy return yang begitu spesial ya, tapi memang bobotnya itu ringan dan rocker yang agresif ini membantu langkah jadi lebih ringan. Apakah jadinya bisa dipakai buat lari? Jawaban gue tidak gue rekomendasikan. Meskipun mungkin bisa, ya bisa sih. Gue juga nyobain buat lari-lari kecil ya. Tidak ada masalah berarti. Tapi gue ngelihat ini sebagai sepatu sendal untuk walking. Yang sempurnanya adalah fungsinya adalah walking sebenarnya. Jadi buat kalian-kalian yang mobilitasnya tinggi, butuh sepatu buat disiksa, harganya juga murah gitu ya. Ini sangat-sangat bisa menemani langkah kalian, melangkah lebih cepat, lebih ringan, tidak terlalu masalah juga gitu ya ke kaki karena fitting-fittingnya juga enak, kestabilannya juga bagus, dan yang terpenting itu adalah ketika kalian berjalan jauh, pengalaman gue mungkin di atas 2 km, di atas 3 km itu tidak mudah capek pakai sepatu sendal ini. Jadi begitu ya, posisikanlah secara tepat ini sebagai sepatu atau sepatu sendal buat jalan. Terus yang kedua adalah gripnya. Jadi meskipun tanpa outsole, ternyata gripnya itu cukup lumayan. Kita tes juga di lantai yang kering dan di lantai yang kita basahin juga, ternyata gripnya masih sangat bisa diterima. Meskipun ya ini dia nih masalahnya, kalau kalian akan ketemu banyak ya permukaan basah, ini tetap tidak akan maksimal. Nah, dengan anatomi seperti ini kan kalian ada yang tertarik buat pakai outdoor, misalkan buat hiking, jawabannya menurut gue tidak gue rekomendasikan. Karena untuk grip nantinya seperti lumut, basah-basah yang lain, ini nggak akan maksimal. Paling kalau kalian mau pakai hiking, ini hikingnya di hutan-hutan kota aja. Contoh sempurna itu menurut gue adalah, misalnya kalau di Bandung itu ada Taman Hutan Raya Juanda atau Tahura ya. Nah, di sana hiking di sana itu sudah ada treknya. Treknya juga bukan trek tanah, tapi sudah di semen gitu kan. Ketika basah juga, basahnya juga nggak terlalu licin gimana banget. Ini sempurna buat trek kayak gitu. Tapi kalau buat kalian bener-bener ke gunung gitu, mungkin hanya ke kaki gunung, gue tidak rekomendasikan karena akan ketemu lumpur, ketemu medan-medan lain yang lebih sulit, dan ini tidak baik. Nah, terakhir mungkin gue tambahin aja ya, apakah akan cepat kering atau enggak? Karena ya mengingat lagi look seperti ini, kalian mungkin ada yang tertarik untuk pakai basah-basahan atau outdoor. Nah, kita coba uji coba ya dalam sekitar 7 jam secepat apa dia keringnya, apakah kering atau enggak, kita jemur. Nah, ini dia hasilnya, silahkan kalian nikmatin. Basah, ampun. Kita lihat hasilnya nanti. Jam 2. Sambil ini ada orang kocak nih ngambil. Nah, dan hasilnya adalah ya, belum terlalu kering. Masih basah di bagian atas. Bagian atas ini, bagian ini nyerap air banget, dan di dalamnya juga bagian dalamnya masih pada basah. Insole kering, dan emang fokus di bagian bawahnya aja, bagian dalamnya sih. Semua material ini yang basah, yang lainnya aman. Oke, kenyamanan dan performance-nya kita berikan rating 8,5. Iya, ini memang seenak itu guys. Nah, beberapa insight tambahan sebelum gua kasih ratingnya adalah, jadi ternyata Porti itu ngerjain PR mereka dengan sangat baik. Mereka itu mungkin bukan yang terbaik ketika bikin sepatu berkualitas, tapi mereka ternyata di balik gila-gilaan itu, mereka jago riset pasar, di mana mereka paham pasar Indonesia itu satu, dia suka yang empuk-empuk, suka sepatu yang ringan, suka sepatu yang praktis juga, di mana pemakaian sepatu ini tuh juga memenuhi semua kategori itu, plus
orang Indonesia juga suka desain yang mirip dengan brand luar ya, dimana ini ya berpengaruh juga dengan egonya ya banyak orang-orang, makanya itu juga jadi reason sih kenapa Porty ngedup ya, daripada mereka capek-capek ngedesain desain yang belum tentu disukain, mereka mending ngambil desain brand luar yang rame gitu kan di dupe. Ini adalah dupe-nya Hoka Hopara jelas ya, tapi kemudian gue bisa memberikan kategori atau predikat ini sebagai alternatif paling masuk akal untuk pencari sepatu sendal buat hari-hari ya. Kenapa? Karena daripada sepatu sendal yang rata gitu ya, ini lebih empuk, lebih ringan, ya sama sih ringannya ya, dan lebih enak dipakai untuk daily. Kayak gitu aja sih guys. Dan jadi apakah kopian Porty kali ini berhasil atau enggak? Coba komen di bawah ya, gimana menurut kalian? Dan kita berikan rating itu 6,6 dari 10. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber tahun ini. Dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.